Apakah jailangkung itu? Jailangkung adalah sebuah permainan dengan menggunakan media batok kelapa untuk memanggil dewa atau arwah yang tujuannya untuk ditanya-tanyai. Kali ini, Nadia Umara akan membahas tuntas dari mana jailangkung berasal menurut berbagai versi. Bagaimana kisahnya? Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, sebelum aku mulai ke kisahnya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semua yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun buat aku kemarin. Semoga doa-doa terbaiknya bisa berbalik lagi kepada Wawa dan keluarga tercinta ya. Banyak kali Wawa di sini udah nge-DM aku dan komen di YouTube ngucapin selamat ulang tahun. Maaf banget kalau misalnya ada yang belum dibales, tapi semuanya udah aku baca satu persatu lagi ya. Belum habis semuanya sih, tapi pasti aku baca satu-satu dan semoga doa kalian dikabulkan. Amin ya robbal alamin. Dan kita langsung balik aja ke topik pembahasan kali ini, yaitu kalau misalnya nih kalian follow Instagram aku pasti tahu beberapa minggu yang lalu aku sempat heboh pada saat ngeriset kisah ini kan. Dan memang kemarin aku bilang kalau materi ini termasuk di list bulan November. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak pengen ya udahlah bahas sekarang aja. Walaupun memang ada satu videoku yang ada di list Oktober ini harus dipospon. Nanti aku majuin di bulan November aja. Karena aku memang udah nggak sabar kali untuk bahas kisah yang satu ini, Wak. Ingat kan kalian apa yang kemarin itu? Ada puisi yang dimana di dalam puisi tersebut mengandung nama dari sosok yang tidak boleh disebutkan. Nah itu nanti ada aku jelasin nanti, Wak. Sabar ya. Dan seperti di judul juga nih, angkatan 90 pasti udah tahu banget permainan satu ini. Permainan jelangkung yang sangat melekat dengan mantra datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jadi memang yang gue sebutkan tadi itu adalah bagian dari mantra untuk pemanggilan jelangkung ini yang memang dulu sempat ngehit sekali, Wak. Nah, jelangkung atau jailangkung ini, Wak, katanya adalah permainan mistis Nusantara yang umumnya dilakukan untuk memanggil roh atau malah bisa jadi iblis yang datang, Wak. Nah, boneka ini dibuat dari batok kelapa dan ranting atau kayu, Wak. Tapi kalian pernah nggak sih kepoin gimana sih sebenarnya asal-usul dari jelangkung ini? Kenapa dia bisa jadi populer kali? Terus apa-apa aja kisah-kisah misteri seputar ritual jelangkung ini? Aku akan menjelaskan hasil risetku bersama tim kepada kalian hari ini. Jadi aku harap kalian tolong tonton sampai habis. Karena aku janji, Wak, ini kisah satu ini betul-betul worth it kali kalian tonton. Karena memang, aduh, gimana ya? Pengalaman mistis orang-orang yang sudah melakukan ritual jelangkung ini benar-benar sangat membekas di hati mereka, dan juga ada beberapa kejadian-kejadian yang bikin kalian geleng-geleng kepala, Wak. Ini memang sengaja aku filming pagi kali supaya nggak takut-takut kali, walaupun memang ya pasti nanti aku teriak juga ke mereka gitu, Wak ya. Tolong tonton sampai habis, worth it kali kalian nonton. Jadi gimana sih sebenarnya asal usul dan apa-apa saja pengalaman horor seputar jelangkung ini? Check it out. Tapi bentar, aku masih banyak kali dapat DM dari kalian yang nanya, Kak, kemarin itu kakak ngepromosiin aplikasi apa yang untuk menerjemahkan itu tuh, makanya tolong catat. Ini aplikasi YouDictionary, dimana YouDictionary ini seperti yang aku kasih tahu berulang-ulang kali, ini adalah aplikasi yang berguna untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Cina, Korea, Jepang, Thailand, apapun itu, Wak, bisa. Boneka ini akan bergerak mengangguk sebagai pertanda setuju setelah dia ini ditanyakan siap atau tidak untuk ditanyai. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada si boneka tersebut akan dituliskan di atas papan tulis yang sudah disediakan. Dan sayangnya ritual jailangkung ini sudah lama punah di Tiongkok, Wak. Namun diduga ritual dan namanya ini kemudian diserap ke bahasa Indonesia. Jadilah itu jelangkung dari cailangkung. Dan masih hidup sampai sekarang. Berhubung juga hubungan antara Tiongkok dengan Indonesia pun telah berlangsung ribuan tahun lamanya, Wak. Tapi berbeda dengan jailangkung, media digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil ke jailangkung ini adalah gayung pecinduk air dan diiringi dengan nyalanya kemenyan dan perapian, Wak. Nah, zaman dulu memang gayung itu terbuat dari tempurung kelapa yang diganggangi kayu. Sehingga dalam perkembangannya permainan jailangkung di Indonesia ini mana tadi? Lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani dengan pakaian, Wak. Tetap juga sebagai permainan anak, di mana boneka jailangkung ini pun dipegang oleh dua orang anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang akan menyebutkan mantra untuk memanggil dewa tersebut. Sama juga jawaban yang didapat dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada si boneka tersebut pun dituliskan di atas papan tulis, Wak. Papan tulis, kertas, apapun itulah. Tapi sebenarnya juga ada beberapa versi lain seputar
asal-usul jelangkung ini, Wak. Salah satunya versi Jawa. Di mana oleh orang Jawa permainan jelangkung ini disebut Nini Towong atau Nini Towo. Permainan ini tidak hanya dikenal sebagai permainan anak-anak saja, tetapi juga dilakukan sebagai upaya desa untuk melakukan penolakan bala. Dan untuk tujuan yang tadi, ritual ini dilakukan bukan oleh anak kecil, melainkan oleh orang-orang dewasa, Wak. Dan versi yang berkembang khususnya di beberapa daerah di Pulau Jawa, Wak. Umumnya permainan ini dilakukan oleh beberapa masyarakat di desa-desa dengan medium orang-orangan sawah untuk memanggil makhluk halus, Wak. Terus ada juga versi lainnya dari versi Minangkabau, di mana ritual serupa ini juga dikenal di masyarakat Minangkabau dengan sebutan Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni pertunjukan di Desa Lumpo Timur, Kecamatan Ampek, Balaijuran, Kabupaten Pesisir Selatan. Pertunjukan ini pun dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang dewasa yang bertugas memegang lukah tersebut. Nah, lukah ini apa, Wak? Lukah itu adalah sebuah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam gitu, Wak. Bentuknya menyerupai vas bunga. Nah, keranjang lukah ini dilakukan untuk pertunjukan Lukah Gilo tadi dengan mendandaninya seperti orang-orangan, sama halnya dalam permainan Cailanggong tadi. Tangannya dibuat dari kayu lurus atau bambu, dan kepalanya dibuat dari labu atau tempurung kelapa. Lukah ini juga dirias dengan kain atau selendang, korset, dan wajahnya bahkan dirias seperti wanita. Dan terus lukah itu pun akhirnya dibisiki mantra oleh pawangnya hingga menjadi gila atau gilo. Kenapa gila bukan dia? Karena lukah ini akan bergerak ke sana kemari gitu. Dan gerakan dia ini akan semakin menjadi-jadi apabila si pawang makin menyebutkan mantranya lagi. Dan yang menjadi tontonan